Halo, kami dari tim riset LPDP UISI akan mendemonstrasikan alat pelindung diri dalam berkegiatan di laboratorium. Pertama, kita gunakan masker. Masker yang disarankan adalah masker medis untuk melindungi pernafasan dari pengaruh bahan kimia yang bersifat gas. Setelah kita kenakan masker, APD atau alat pelindung diri yang selanjutnya adalah kita gunakan jas laboratorium. Penggunaan jas laboratorium ini dimaksudkan untuk melindungi diri atau badan serta baju dari percikan bahan-bahan kimia yang berbahaya, utamanya asam kuat, basa kuat, atau bahan-bahan kimia yang bersifat korosif. Selain untuk melindungi diri dari bahan-bahan kimia yang bersifat korosif seperti asam kuat dan basa kuat, penggunaan jas laboratorium juga digunakan untuk melindungi baju dari bahan-bahan kimia yang dapat menyebabkan noda seperti AgNO3 dan lain sebagainya. Setelah kita gunakan jas laboratorium, perlu kita gunakan sarung tangan latex. Penggunaan sarung tangan ini ditujukan untuk melindungi kulit tangan, baik telapak tangan maupun punggung tangan dari pengaruh atau kerusakan yang disebabkan oleh bahan kimia yang bersifat korosif, seperti asam kuat HCl atau basa kuat seperti NaOH dan lain sebagainya. Selain untuk melindungi kulit dari bahan kimia yang bersifat korosif, juga untuk melindungi kulit dari bahan kimia yang dapat menyebabkan noda seperti AgNO3. Selanjutnya, jika diperlukan, bisa digunakan APD tambahan yaitu berupa kacamata. Kacamata ini digunakan untuk melindungi mata dari bahan-bahan kimia yang dapat menyebabkan iritasi. Selanjutnya, alat pelindung diri yang terakhir adalah sepatu dan kaos kaki. Penggunaan kaos kaki harus menutupi mata kaki supaya percikan bahan kimia tidak mengenai kulit. Ketika sudah siap menggunakan semua alat pelindung diri sesuai prosedur yang ada, maka praktikan siap menjalankan kegiatan laboratorium. Selain penggunaan alat pelindung diri dalam berkegiatan di laboratorium, perlu diperhatikan juga dalam penanganan bahan kimia. Untuk bahan kimia yang bersifat asam kuat yang dapat menyebabkan iritasi seperti asam klorida dan lain sebagainya, perlu disimpan dan digunakan di dalam lemari asam. Penggunaan asam kuat atau bahan-bahan lain yang dapat menyebabkan iritasi harus menggunakan satu wadah untuk satu bahan kimia. Selain itu, dalam proses pengambilan juga harus digunakan satu jenis pipet. Penggunaan alat penyimpanan dan alat pengambilan bahan tidak boleh digunakan untuk mengambil bahan kimia yang lainnya. Setelah menggunakan bahan kimia di dalam lemari asam, jangan lupa untuk menutup dan kembali mematikan lemari asam. Sebelum meninggalkan laboratorium, jangan lupa untuk melepas sarung tangan dan mencuci tangan menggunakan sabun. Cuci tangan hingga bersih dan pastikan tidak ada bahan kimia yang masih tertinggal di kulit tangan. Hal tersebut dilakukan supaya ketika nanti tangan digunakan untuk memegang makanan, memegang area tubuh sudah tidak mengandung bahaya lagi. Setelah mencuci tangan hingga bersih, ingat untuk membuang semua sampah yang kita hasilkan selama berkegiatan di laboratorium ke dalam tempat sampah yang telah disediakan.